Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan Front-End Development Metode Studi Kasus. Di video kali ini kita akan langsung saja membuat website dari awal, mulai dari structure HTML, kemudian kita akan buat navbar, header, kemudian sampai ke footer. Yang pertama teman-teman harus lakukan, buka dulu website Tailwind CSS. Nah, sebelumnya teman-teman telah menonton video perbedaan dari Tailwind CSS dan juga Bootstrap CSS. Oke, yang pertama teman-teman buka dulu, kemudian masuk ke Get Started. Kita akan langsung saja membuat atau dipandu dengan dokumentasi resmi dari Tailwind CSS. Dan yang kedua, teman-teman harus membuka website yang telah saya berikan di deskripsi. Nah, di sini ada dua tab yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama ada video tutorial. Nah, di sini ada video yang telah saya buat. Nah, termasuk nanti video ini akan disimpan di tab ini. Dan yang kedua ada di tugas kuliah, dan ini adalah panduan tertulis mengenai website yang akan kita buat ya. Di sini dari navbar, kemudian ada header sampai ke footer. Contohnya, saya akan membuat button login. Nah, di sini ada bot, ada desktop, ada mobile. Maksudnya, untuk bot ini berarti style yang ada di mobile ataupun di desktop sama. Untuk desktop berarti ini khusus yang untuk desktop. Untuk mobile berarti khusus untuk mobile. Nanti kita akan langsung saja baca bersama-sama. Oke, yang selanjutnya teman-teman buka terminal ataupun boleh bikin folder sendiri, boleh di desktop, boleh di dokumen, terserah. Saya di sini akan membantu menggunakan CLI atau terminal. Pertama-tama kita buat dulu foldernya menggunakan makdir atau buat directory makdir kemudian spasi nama folder teman-teman. Misal project 1 atau project saja, project Kemensos misal. Nah, kita akan buat folder, enter, maka foldernya telah dibuat. Kemudian kita akan masuk ke folder project Kemensos. Pertama kita ketik dulu cd. Apa itu cd? cd itu change directory. Maksudnya kita akan masuk ke folder project Kemensos. cd spasi project Kemensos. Kemudian enter. Nah, ini udah masuk ke foldernya. Kemudian teman-teman ketik kode. Jika teman-teman pakai Visual Studio Code, kode kemudian spasi titik. Yang artinya kita akan buka project ini menggunakan Visual Studio Code. Enter. Oke, kita hapus dulu terminalnya. Nah, ini project kosong ya, folder kosong. Pertama, teman-teman bikin dulu file namanya index.html. Nah, setelah dibuat, pencet tombol shift, kemudian pencet tombol 1 atau tanda seru. Nah, ini ada emmet-nya, emmet abbreviation. Kemudian klik tab, maka strukturnya sudah terbuat otomatis. Selanjutnya, title dokumennya kita akan ganti menjadi Kemensos RI. Kemensos RI. Nah, ini kita belum install apa-apa. Kita belum install Tailwind CSS-nya. Nah, ini di web Tailwind CSS, di websitenya ada Tailwind CLI dan sebagainya. Nah, kita akan menggunakan Tailwind CSS menggunakan play CDN. Nah, ini play CDN, teman-teman tinggal copy saja scriptnya. Kemudian paste di atas title. Nah, ini sudah terinstall. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal live server, saya sarankan untuk menginstal dulu live server. Itu ada di extension. Nah, ini nanti diinstal. Jika nanti diminta untuk reload, silahkan untuk reload saja. Dan jika live servernya sudah terinstall, maka tinggal klik kanan dan masuk ke open with live server. Nah, ini project kosong punya teman-teman. Oke, kemudian kita akan coba copy ini hello world ya, seperti biasa. Untuk programming biasanya kita akan dimulai dengan dua kata itu hello world. Copy, kemudian saya akan masuk ke simpan di body. Nah, ini hello world teman-teman. Nah, harus teman-teman ketahui untuk headingnya biasanya ada H1, H2 sampai H6. Semakin kecil angkanya maka akan semakin kecil hurufnya. Font size-nya semakin kecil angkanya maka akan semakin besar hurufnya, semakin besar angkanya maka semakin kecil hurufnya. Di Tailwind CSS itu tidak berlaku. Untuk mengubah ukuran teks itu ada di teks 3XL ya. Kemudian contohnya saya akan ubah menjadi 9, maka teksnya akan lebih besar.
Ini juga ada font bold dan underline. Nah, silakan teman-teman nanti boleh baca-baca di dokumentasi resminya. Kita langsung saja membuat navbar. Kita hapus dulu. Kita buat dulu tag nav, ya, buka dan tutup. Kemudian kita buka tag div, ya, kita akan bungkus dua komponen kiri dan kanan, ya. Teman-teman bisa lihat di website yang telah saya buat ini ada logo, kemudian ada menu, kemudian ada di samping kanan ada button login. Nah, kita akan buat ini. Pertama kita bikin dulu div, kemudian kita bikin lagi div di dalam div. Nah, di sini kita akan pakai logo Kemensos. Boleh teman-teman download aja di website resminya untuk logo Kemensos. Saya juga download di sini logo atau Kemensos. Nah, saya masukkan, saya bikin folder image atau images. Nanti ada beberapa gambar yang akan kita butuhkan. Masuk ke download dan simpan logonya, Kemensos. Oke, selesai. Setelah itu, kita masukkan logonya di antara tag A. Ketik A, kemudian tab, ada href, ya. Kemudian kita masukkan saja tanda pagar, kemudian kita buat tag image. Kita ketik search src, kemudian kita titik, slash, masuk ke images, dan kita masukkan gambar. Kemensos.png. Sorry, kemensos.png. Oke, kita akan lihat websitenya. Oke, ini sudah terbuat, teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan buat button namanya toggle. Nah, ini button toggle. Harusnya ada button login. Kita buat button login tetapi berbeda div-nya. Ini saya tulis login. Ketik login menggunakan tag A. Kemudian ref saya kasih dia pagar. Oke. Yang toggle saya hapus terlebih dahulu. Nah, seperti di contoh tersebut, logo kementerian dan juga login itu berbeda tempat. Yang harus kita lakukan adalah di div pembungkus kita kasih kelas namanya flex. Yang mana artinya jadi dia itu akan sejajar, ya, akan row. Setelah itu kita akan kasih justify between. Nah, jadi ada di antara dua, ada di samping kanan, samping kiri. Tak lupa juga kita kasih kelas di tag nav container. Kemudian kita coba kasih background slate 200. Nah, ini kita kasih container. Sudah selesai, maka sekarang kita akan memindahkannya ke tengah. Maka ketik margin X, maksudnya jadi margin horizontal, kita kasih nilainya auto. Maka dia otomatis ke tengah. Coba kita ubah ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, ini ada masalah, kontainernya itu tidak ada. Nah, supaya kontennya tidak mepet ke samping kiri dan kanan, kita akan kasih padding. Padding horizontal, berarti PX kasih nilainya 4 saja. Atau kita lihat dulu di sini. Menu, ya, di menu ada di sebentar button login. Oh, ini tidak ada, ya, ini cuma ada button loginnya aja. Oke, kita kasih PX menu. Oh, ini menu tidak ada, makanya kita akan buat sendiri. Oke, kita kasih PX, kita kasih PY 5 aja. Padding vertikal dengan poin 5. Seperti ini. Setelah itu kita akan kasih dia item center supaya dia itu sejajar antara logo dan juga button login. Setelah itu kita akan customize button login. Oke, kita lihat panduannya terlebih dahulu. Kita masuk ke button login. Di sini dikatakan ketika dia ukurannya desktop maka dia tampil dan tidak ada margin. Tetapi ketika mobile itu tidak tampil dan juga marginnya diatur top sebesar 5 poin. Kita masuk dulu ke bot.
kita masuk ke background white. Oke, login, kita kasih kelas, kemudian BG white. Setelah itu kita kasih roundednya large, berarti LG. Dia kasih border. Kemudian kita set padding vertikalnya 2 poin, kemudian padding horizontal berarti PX 4. Sebentar. Oh, ternyata ini yang A ini ya. Oh, berarti kita fokus ke yang A. Oke, berarti yang background white kita hapus dulu bersama rounded. Tag href-nya ke index.html. Warna teksnya sky, berarti kita kasih teks sky 700. Oke, selesai. Kemudian kita kasih background kelas background white, berarti BG white. Rounded large, berarti LG. Kemudian kasih border. Setelah itu dia kasih PY2, padding vertikal dan padding horizontalnya 4. Coba kita cek. Nah, dia sudah ada buttonnya. Kita kasih teks SM supaya teksnya lebih kecil. Dan yang teman-teman harus ketahui itu ada di font awesome. Seperti tugas kemarin, kita sudah membuat sebuah UI UX design menggunakan icon yang tersedia di font awesome. Sekarang teman-teman juga pakai di sini. Nah, supaya cepat, boleh di-download, boleh juga enggak. Nah, masuk ke start, kemudian kita masuk ke download. Di sini ada versi 6.3.0, masuk ke download yang free for web. Setelah kita download, kemudian kita ekstrak, open with unzip. Oke, ini sudah terdownload. Nah, yang harus kita copy yang pertama kali adalah CSS-nya. Buat folder CSS, masukkan kode file all.min.css. Sebentar. Oke, dan buat folder JavaScript JS. Masuk ke allmin.js. Oke, selesai kita import. Setelah itu kita import di project-nya. Masuk ke link. Ntar sebelumnya link, kemudian tab, ref, titik, kemudian CSS, kemudian all.min.css. Selesai seperti itu. Kemudian kita import juga tab script. Script, kita masuk tab script. Kemudian kita masuk ke src, ketik, kemudian titik, masuk ke JS, allmin.css, allmin.js, sorry. Maka ikonnya sudah terinstall. Selanjutnya kita cari icon login. Kita pilih free dan right to bracket. Kita copy, kita masukkan ke kodenya. Kodenya ada di login, spasi ya. Kemudian kita cek websitenya, maka dia sudah ada button loginnya. Oke, setelah itu saya coba untuk perkecil. Ini sudah aman ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat sebuah button, namanya button toggle. Teman-teman bikin tag button, kemudian kita lihat, oh bentar, ada logo common source ya. Kita kasih href-nya ke index.html. Ini di logo common source ada href, kemudian tingginya H16. Kelas H-16. Kita lihat logonya sudah selesai dibuat. Masuk ke button toggle navbar. Nah, ini cuma ada bot doang. Oh, tetapi desktop tidak tampil ya. Nanti kita akan set. Oke, pertama kita styling. Oh, pertama kita bikin dulu icon. Nama iconnya itu bar. Ya, ada bar, kemudian ada bars. Tinggal diklik aja barsnya. Tinggal di copy, masuk ke kode snippet, simpan di antara tag button. Ketika teman-teman cek, itu sudah ada, sudah muncul. Tugas selanjutnya adalah buatlah background berwarna gray. Kelas
BG gray dengan poin 50. Kemudian ketika dia fokus, maka dia dikasih ring 2. Ketika dia fokus, dikasih ring 2. Kemudian dengan warna, berarti apa? Ring, oh salah, fokus, ring, gray, 200. Oke, kita akan kasih padding, setiap sisi itu ada 4 poin. Berarti P, cukup P saja, P dash 4. Kemudian warna iconnya itu gray 600. Berarti text gray 600. Tambahkan rounded large, berarti rounded LG. Kita coba cek. Nah, ini sudah jadi buttonnya. Nah, ini masalahnya itu harusnya di samping logo. Berarti kita kasih flex, class flex. Oke, selesai. Kita akan coba perkecil. Nah, itu betul. Kita akan coba hide yang login ketika dia tampilannya itu adalah mobile, maka kita kasih hidden. Tetapi ketika MD, maka dia block. Dia muncul, ketika diperkecil dia hilang. Sebaliknya untuk button toggle itu dikasih class, ketika dia ukurannya besar, maka dia itu hidden, nggak ada, hilang. Kemudian ketika dia kecil, maka ada, berarti block. Nah, seperti itu. Nah, ini masalahnya itu dia ada di start, berarti ada di awal dekat logo. Supaya dia ada di antara dua komponen, berarti kita kasih justify center. Between. Oh, ini tidak muncul. Berarti kita kasih flex wrap. Masih saja tidak muncul. Oke, kita lewat saja dulu. Oke, kita buat dulu menu aja. Oke, menu ada UL, ada div. Berarti ada div. Oke, untuk tampilan desktop, berarti kita buat dulu. Beri padding tiap sisi sebanyak 3 poin. P dash 3. Kemudian beri rounded large, berarti rounded LG. Oke. Tidak muncul, berarti bukan di sini, teman-teman. Sorry. Di bawah button kita kasih dia div, kemudian kita kasih UL, kemudian ada apa saja di sini menunya? Ada beranda, kata kasih LI, beranda, profil jadwal, infografis, ada layanan publik. Oke. Muncul. Nah, ini harus sejajar ke kanan. Supaya ada ke kanan itu kita kasih UL-nya dulu ya, padding tiap sisi, berarti kelas P3. Ini sebenarnya nggak kelihatan ya teman-teman, tapi nanti bakal kelihatan. Kemudian kasih rounded LG. Nah, di sini kita lihat, nah ketika aktif, sebentar. Nah, oke. Ketika dia ukuran mobile, maka dia kasih background warna putih BG white ya. Tapi ketika dia ukuran desktop, maka kita kasih MD BG transparent. Selesai. Terus menu ke samping menggunakan flex row. Nah, ini ketika MD, maka flex row. Artinya, berarti kita kasih dulu flex ya, flex di depan. Nah, oke, selesai. Tetapi ketika dia ukurannya kecil, maka atau mobile, kita kasih call, flex call. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut selanjutnya. Oke, ketika UL tidak ada border, berarti MD border none. Namun ketika UL mobile berarti ada border. Oke, terdapat border. Jarak antar menu 8 poin ke samping. Berarti ketika MD space X 8. Oke, ke samping ya teman-teman.
Tidak ada jarak. Oh, berarti ini cuma MD aja ya. Berarti untuk itu nggak di set. Kemudian tidak ada padding. Ini ada padding. Oh, ada padding. Berarti apa? Apa? Berarti P3 ini nggak ada sebenarnya. Padding, ukuran mobile saja. Berarti PX 4, PY 2. Tidak ada padding, berarti MD P0. Karena semua sisinya 0 ya, kita set aja P0. Kemudian, oh, salah ya teman-teman. Salah. Bukan di sini. Karena ini untuk UL ya, untuk UL. Nah, terus kita kasih div. Ketika dia desktop, maka berarti yang mana? Berarti yang ini ya. Ketika dia desktop berarti tampil, berarti MD block. Ketika dia mobile tidak tampil, berarti hidden. Ini ya, hidden. Atur lebar menjadi auto. Ketika desktop, maka width-nya auto. Tapi ketika dia mobile menjadi full, full. Selesai. Kemudian kita kasih li-nya. Yang li desktop itu tidak ada padding, kelas MD P0 berarti gini ya. Nah, kalau ukuran mobile ada, berarti berapa? PX4, PY2. Oke, kita samakan saja, tinggal kita copy. Kita cek. Oh, ini nggak ada ya, teman-teman. Kita coba hapus hidden-nya. Nah, ini harusnya di bawah. Supaya dia di bawah, dia kasih flex wrap. Flex wrap di bawah tag nav. Tidak ada. Oh iya, karena emang defaultnya itu MD flex row. Ini ada flex row. Dan ketika tampilan mobile itu flex call. Oke, ini tidak muncul, berarti bukan di sini. Tetapi di sini. Nah, ini sudah muncul. Cuman ini itemnya center. Berarti ketika MD maka item center. Oke. Ini tidak muncul. Kita kasih justify di sini. Justify between. Ini harusnya tampil. Oke. W-nya full. Flex call. Berarti ya flex call. Kita coba lihat. Oh, udah tampil teman-teman. Berarti ini kita hapus aja yang tadi. Ada kesalahan teknis. Oh. Sebentar. Kita kasih flex wrap. Nah, betul teman-teman. Berarti ini kasih flex call. Supaya menunya ada login sebenarnya. Coba kita. Nah, ini login ya. Ketika kita flex call-nya hapus, maka dia di samping. Nah, maka kita kasih flex call. Jadi di bawah. Nah, untuk yang ini flex wrap. Nah, ini kayak gini. Nah, untuk wrap itu, jadi ketika dia nggak sanggup untuk menahan width-nya, maka kita kasih flex wrap. Jadi ke bawah. Oh, ini kan width-nya full. Harusnya kan kalau full itu ya dia harus full sesuai dengan layar. Nah, kalau nggak pakai wrap, dia itu bakal maksain gitu. Kalau pakai wrap dia bakal turun ke bawah. Nah, gitu. Oke, ini ada item center. Saya hapus aja. Oh iya, ketika MD maka dia flex row. Nah, gitu. Kemudian saya kasih item MD item center. Supaya dia ke tengah. Oke, ini juga kasih center coba. Nah, ini udah masuk teman-teman semuanya. Oke, selesai nih. Oke, kita kasih teks SM.
Kemudian panduan satu lagi, terakhir. Di menu ada di li ya, ada di li. Ketika aktif, saya contoh yang beranda aja ya. Ketika aktif maka fontnya bold. Kemudian warnanya teks cian 600. Kemudian backgroundnya transparent. Untuk MD ya, MD berarti. MD ya, ini untuk desktop. Nah, tetapi ketika untuk ukurannya mobile, backgroundnya blue, BG blue, 500, kemudian teksnya white, kemudian font boldnya udah ya, berarti ini font boldnya berarti dibuat harusnya ya. Oke. Ketika kita perkecil, oke, maka seperti ini. Dia akan yang aktif itu akan jadi biru. Sepertinya bukan blue deh, harusnya sky. Harusnya gini. Oke, selanjutnya yang board nih. UL, beri padding di tiap sisi sebanyak 3 poin. Padding 3 berarti. P3 UL. Oh iya betul. Padding 3, kemudian beli rounded large. Rounded LG. Kita akan perkecil. Nah, selesai ini teman-teman. Nah, supaya lebih keren, kita kasih juga rounded LG lah di sini. Nah, jadi ketika aktif maka seperti ini. Oke, setelah itu apalagi? Button toggle navbar. Background gray sudah, logo common source sudah. Nah, ini sebenarnya ada jarak ya, teman-teman. Berarti ini harusnya kita hapus dulu aja. Nah, supaya ini ada jaraknya, maka kita kasih gap. Gap 5 misalnya. Gap 5, gap 10 coba. Nah, kita kasih MT aja ya. MT 10 misalnya. MT 7 lah. Ini supaya ada jaraknya. Ini kayaknya kekecilan, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Nah, ini sudah selesai nih teman-teman. Ini sepertinya belum center, maka di sini kasih item center, MD item center. Saya kasih dulu BG slide. Nah, ketemu nih teman-teman. Nah, ini kenapa menunya ada di bawah? Sedangkan kan harus sama ya sejajar. Ini kan ada MT. Maka MT hanya berlaku di wide. Tapi ketika enggak ukuran desktop, maka kita kasih MT-nya 0. Masih teman-teman? Oke, kita hapus berarti bukan di sini. Berarti kita kasihnya di sebenarnya ada di bottom. Tidak ada. Oke, kita. Oh, ini sudah sejajar nih teman-teman. Berarti tadi ada salah di mana? Oh, ini ya teman-teman. Ini masalahnya. Nah, gitu. Berarti MD betul, MT 7. Berarti hanya di ukuran mobile itu MT-nya 7, kemudian ukuran MD-nya MT-nya 0. Nah, ini yang betul. 5 aja lah. Oke, saya hapus BG slide-nya. Nah, sudah selesai ini teman-teman. Ketika ini fokus ya, tadi fokus ring. Ini login. Nah, terakhir sekali kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih ketika dia klik, dia muncul gitu. Nah, ini aturannya berarti ketika dia ukurannya mobile berarti hidden, berarti hilang gitu.
Kalau out juga sama hidden berarti ya tadi. Nah, berarti gini ya, harusnya nanti ketika ini klik itu bakal muncul. Oke. Pertama, teman-teman buka dulu website jQuery CDN. Masuk ke jQuery. Kemudian masuk ke minified ya, boleh di minified, kemudian copy. Kemudian paste di bawah script icon. Ini hapus yang nggak perlu. Oke, selesai jQuery-nya sudah terinstall. Nah, supaya ini bisa berjalan, ini kita kasih dulu ID out, berarti autentikasi. Kemudian yang menu ini kita kasih dia ID navbar. Nah, setelah itu kita bikin lagi tag script, kemudian masuk ke cons. Kita bikin variabel baru cons toggle navbar pakai arrow function. Kemudian di button ini kita kasih on click event toggle navbar. Nah, di toggle berarti ini ketika klik bakal work gitu, jalan ya, digunakan. Kita panggil ID navbar, berarti ID navbar pakai ini ya. Kalau ID itu pakai hashtag, kemudian toggle. Setelah lagi out. Berarti maksudnya gimana? Ini out ya. Jadi ketika ini ada hidden, maka ketika diklik bakal hilang hidden-nya. Berarti muncul. Nah, ini yang hidden juga sama. Tapi ketika dia nggak muncul, ketika kita klik lagi berarti hidden-nya dimasukin lagi. Berarti menghapus dan menambahkan hidden. Bisa menghapus kelas hidden, bisa menambahkan kelas hidden. Itu fungsinya dari toggle. Kita klik. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nggak ada ya. Ketika kecil itu ada. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk pembuatan navbar. Semoga videonya dapat dimengerti. Dan bila teman-teman terasa kecepatan tutorial yang telah saya sampaikan, boleh tinggal di pause, di pause ataupun di pause gitu, terus atau di download juga. Oke, ini untuk buat teman-teman yang mau lihat source code-nya, boleh dicek dulu. Ini nih, silakan di pause. Oke, saya anggap teman-teman pause-nya. Ini untuk bawahnya ya. Oke, buat teman-teman yang belum mengerti atau belum paham, boleh ditulis aja di kolom komentar atau di chat saja di kontak yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya untuk penjelasan navbar. Terima kasih.